Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swalika, NPM 20712075 dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pembuatan media jamur tiram dan jamur merang sampai dengan pemanenan jamur layak konsumsi. Jamur tiram putih merupakan salah satu jenis jamur konsumsi yang cukup digemari masyarakat. Jamur tiram putih termasuk dalam kelompok Basidiosmites, yakni kelompok jamur busuk putih yang ditandai dengan tumbuhnya miselium berwarna putih memucat pada sekujur media tanam. Selanjutnya, jamur merang. Jamur merang adalah salah satu di antara sekian banyak spesies jamur tropis dan subtropis yang banyak dikenal dan diminati oleh masyarakat. Jamur merang merupakan bahan makanan yang enak dan kaya akan protein, mineral, dan serta vitamin. Adapun tujuan dari budidaya ini adalah yang pertama, mengetahui teknik pembuatan backlog dan penanaman jamur tiram. Kedua, mengetahui teknik pembuatan media jerami dan penanaman jamur merang. Ketiga, mengetahui cara perawatan dan pemanenan jamur tiram atau jamur merang. Adapun media tumbuh jamur tiram yang pertama yaitu serbuk gergaji. Untuk membudidayakan jamur dapat menggunakan kayu atau serbuk gergaji sebagai media tanamnya. Kayu yang digunakan harus steril, yakni tidak mengandung pestisida atau bahan beracun lainnya. Karena itu, jangan gunakan kayu awetan. Selanjutnya, media tumbuh jamur merang yang pertama, jerami. Merupakan bagian vegetatif dari tanaman padi yang meliputi batang, daun, maupun malai. Jerami merupakan media tumbuh yang mempunyai zat-zat selulosa dan lignin yang diharapkan dengan aktivitas mikroba atau pada saat pengomposan dapat merubah menjadi zat-zat karbohidrat yang sederhana seperti gula, amilum, sampai hidrat arang. Selanjutnya, alat dan bahan pembuatan backlog dan penanaman jamur tiram media backlog. Pertama, alat membuat backlog, yaitu yang pertama cangkul, skop, ayakan, timbangan, ember, alat pemadat, dan bunker. Yang kedua, lampu spiritus, pinset, spatula, gelas lab, karet gelang, kertas, hand sprayer, dan tutup paralon. Yang kedua, bahan. Yang pertama, serbuk gergaji, kapur, dedak, dan plastik. Terus, media tanam backlog, alkohol, benih jamur tiram. Selanjutnya, alat dan bahan pembuatan media jerami dan penanaman jamur merang jerami. Yang pertama, alat golok, ember, baskom besar, plastik, dan mulsa, pisau, dan kertas. Kedua, bahan jerami, kapur, dan dedak, dan media tanam jerami benih jamur merang. Lanjut, perawatan dan pemanenan jamur tiram dan jamur merang. Alat dan bahan perawatan jamur tiram antara lain alat semprot kecil dan air, gunting dan karter. Yang kedua, alat dan bahan jamur merang, yaitu alat semprot kecil dan air dan karter. Adapun prosedur pelaksanaan yang pertama, pembuatan backlog. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Saring serbuk gergaji, pisahkan dari sampah. Campurkan dedak, kapur, dan air, aduk hingga sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik backlog transparan. Lalu, padatkan menggunakan alat padat. Setelah itu, lipat bagian atas plastik hingga bagian atas plastik tertutup dan diberi label. Kemudian, masukkan ke dalam ruang bunker untuk disterilisasikan selama 8-10 jam. Setelah selesai disterilisasi, media siap untuk ditanami. Selanjutnya, pembuatan backlog dan penanaman jamur tiram media backlog. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, sebelum melakukan kegiatan, mahasiswa mencuci tangan dengan alkohol. Ketiga, nyalakan lampu spiritus, sterilkan semua alat-alat menggunakan alkohol dan dibakar. Ketiga, nyalakan lampu spiritus, sterilisasikan semua alat-alat menggunakan alkohol dan dibakar. Keempat, buka bagian atas backlog dan masukkan bibit jamur tiram ke backlog 7-9 biji. Kelima, selanjutnya media yang akan diisi bibit ditutup dengan tutup paralon dan kertas dan direkatkan dengan karet.
Terakhir, pindahkan media backlog yang sudah ditanami ke ruang tumbuh. Lanjut pembuatan media jerami dan penanaman jamur merang jerami. Pembuatan media jerami yang pertama, siapkan alat dan bahan pembuatan media jamur merang. Kedua, timbang semua bahan pembuatan media jerami. Ketiga, rendam jerami ke dalam air hingga jerami terkena air semua. Keempat, tiriskan jerami yang sudah direndam dan diletakkan di tempat yang sudah disiapkan. Kelima, taburkan dedak dan kapur yang sudah ditimbang. Keenam, lakukan hal tersebut berulang-ulang hingga jerami habis. Ketujuh, tutup jerami dengan plastik dan mulsa. 8. 3 hari kemudian, balik dan aduk jerami sebelum disterilisasikan. Terakhir, pindahkan ke ruang steril dan selanjutnya disterilisasikan. Lanjut pembuatan media jerami dan penanaman jamur merang jerami. Siapkan benih jamur merang. Hancurkan gumpalan benih jamur merang. Terakhir, taburkan benih jamur merang ke media jerami. Setelah pembuatan media, lanjut ke perawatan dan pemanenan jamur tiram dan jamur merang. Yang pertama, perawatan jamur tiram. Backlog yang telah dibuka cincin dirawat dengan melakukan penyiraman secara kabut untuk mempercepat pertumbuhan pinhead jamur. Hal ini terpenting harus diperhatikan dalam kumbung adalah menjaga suhu dan kelembapan yang dibutuhkan jamur. Lanjut pemanenan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan adalah: yang pertama, panen dilakukan dengan mencabut tanpa menyisakan bagian jamur, bersihkan dan tidak berceceran. Jamur dipanen setelah 3 hari muncul pinhead, ukuran jamur cukup dan jamur tidak terlalu basah. Hal ini akan mempengaruhi harga di pasar. Terakhir, backlog yang telah dipanen dibersihkan dari sisa-sisa jamur yang masih menempel pada backlog supaya tidak mengundang hama dan penyakit. Kedua, perawatan dan pemanenan jamur tiram dan jamur merang. Perawatan jamur merang. Setelah penaburan bibit sampai penyiraman pertama 3-4 hari setelah penaburan bibit, suhu kumbung maksimal 35 derajat Celcius. Penyiraman dilakukan untuk menjaga ruangan tidak kering, kelembapan tetap tinggi 95% dengan suhu, menjaga dinding dan lantai tetap basah. Lanjut pemanenan. Pemanenan jamur merang dilakukan dengan cara yang pertama, masa panen jamur merang biasanya dimulai 8-10 hari setelah penaburan bibit, sebelum kap jamur terbuka. Kedua, cara pemanenan cukup menggunakan jari tangan. Ketiga, pematikan dari rak yang paling atas ke bawah. Keempat, hindari pematikan ditarik tapi harus diputar. Kelima, hindari pematikan secara tergesa-gesa. Keenam, masa panen jamur merang dari panen pertama sampai terakhir berkisar antara 15-20 hari. Ketujuh, selama masa panen ruangan dan kompos tidak kering dan kelembapan tetap tinggi. Terakhir, bersihkan sisa batang dan jamur yang busuk. Dari praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan bahwa faktor kontaminasi dari budidaya jamur tiram adalah udara yang terlalu banyak keluar dan tidak steril tangan kita maupun alat yang digunakan. Penggunaan faktor produksi bibit, serbu kayu, bekatul, kapur, dan tenaga kerja pada budidaya jamur tiram adalah belum efisien, sedangkan penggunaan faktor produksi luas lahan memperoleh hasil tidak efisien berdasarkan perhitungan analisis efisien ekonomi. Proses budidaya jamur merang meliputi persiapan tempat budidaya, persiapan media, penguapan atau pasteurisasi, penebaran bibit dan inkubasi, perawatan panen dan pasca panen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.